bahwasanya kita akan menyampaikan setiap pokok doa syafaat kita pada petugas. Dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Namun sebelum itu Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Karena itu Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kami, supaya kami makin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk para pemimpin NKRI, mulai dari pusat sampai dengan pemimpin daerah, kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan, terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan hingga ke pelosok-pelosok seluruh tanah air Indonesia. Kami juga berdoa untuk kondisi pandemi saat ini kiranya segera berlalu. Kami percaya bahwa kesehatan dan damai sejahtera akan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan hikmat bagi pemimpin yang telah ditunjuk menangani kondisi ini, dan juga para tim medis dan rumah sakit agar diberikan kekuatan ilahi dalam berjuang menghadapi COVID-19 sehingga dapat berlalu dari bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pendidikan yang dilaksanakan baik secara online maupun tatap muka supaya dapat berjalan dengan baik, dan kiranya segala kebijakan yang diambil dan diputuskan kiranya semuanya untuk kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa kami. Biarlah perekonomian bangsa dan negara dapat kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak dari pandemi. Saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil, seperti Bapak Saifuddin Ibrahim, Muhammad KC yang saat ini divonis 10 tahun penjara, dan bahkan para penginjil-penginjil lainnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang menerima dan diselamatkan serta melayani Tuhan Yesus. Semua pokok doa ini kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pada saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan, karyawati di kantor pusat, Condet dan Rahazima, agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja. Kiranya tercipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami berdoa untuk pelaksanaan proyek pelayanan teknik yang sedang berjalan di unit induk distribusi PLN area Kabupaten Cirebon, PLN area Kabupaten Cimahi,
PLN Kabupaten Area Indramayu, PLN Area Kabupaten Tasikmalaya. Kiranya semua pengurus region Bapak Teddy Rohendi dan Pak Hendi serta semua site manajernya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugasnya, dan pekerjaan ini mendatangkan keberuntungan bagi perusahaan. Kami berdoa untuk pelaksanaan proyek MSI Anwa dari PT Adi Persada Gedung agar semua dapat selesai pada bulan April sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kiranya rencana progres lapangan boleh tercapai dan proses tagihan lancar hingga berita acara serah terima. Kami bersyukur kepada Tuhan karena PT Santosa Asijaya sudah dipercayakan oleh PT Wijaya Karya untuk mengerjakan HDD Jalur Jati Bening dan Tarumanegara sebagai bagian dari proyek SPAM Jatiluhur, dan kiranya semua proses pekerjaan ini boleh berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan, sehingga PT Santosa Asijaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami bersyukur karena Tuhan menolong KSO PT Norel Idea dan PT Santosa Asijaya boleh memenangkan tender pekerjaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Tanjung Jabung. Kiranya hingga tanda tangan kontrak dan proses selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan ini PT Santosa Asijaya senantiasa disertai Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan menolong PT Santosa Asijaya memenangkan tender di PT PP Persero Infrastruktur, yaitu pekerjaan pipa distribusi SPAM Pekanbaru Zona 6A. Kiranya hingga tanda tangan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan ini PT SAJ dapat memberikan hasil yang memuaskan dan boleh dipercayakan lebih banyak lagi pekerjaan oleh PT PP Persero Infrastruktur. Kami berdoa untuk pekerjaan HDD di PT PLN Purwakarta agar dapat dilaksanakan oleh PT Santosa Asijaya dan boleh mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kami berdoa untuk Bapak Ara Manurung agar dapat menjadi marketing freelance yang membawa PT SAJ mendapatkan proyek-proyek baru. Kami berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asi di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering, RAB, dan pelaksanaan pembangunan Wisma Santosa Asi ini boleh berjalan dengan baik dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Inilah yang menjadi setiap seru dan doa kami Tuhan untuk PT Santosa Asijaya. Sekiranya kehendak Tuhan boleh terjadi, kami lakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kami, selebihnya Tuhan yang berkehendak. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang terkasih, saat ini kami kembali berdoa untuk PT Tunas Berkat Santosa, PT Multikarya Trusindo, PT Rio Asijaya, dan Koperasi Santosa Asi. Kami berdoa untuk PT Rio Asijaya karena Tuhan menolong penempatan susunan direksi yang tepat dan benar guna mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asi Ministry. Kami berdoa untuk Koperasi Santosa Asi kiranya
juga bermohon dalam doa kiranya Tuhan membuka jalan supaya PT Santosa Asih Jaya, PT Tunas Berkat Sentosa, PT Multikarya Trusindo beroleh pekerjaan pipanisasi gas rumah tangga dari Kementerian ESDM, Pertagas, PGN Solution, juga pipanisasi air bersih atau SPA, dan pipanisasi air limbah atau IPA dari Badan Usaha Milik Negara, baik sebagai main kontraktor maupun subkontraktor. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong memberkati ketiga perusahaan ini. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita terus berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk STT KSM Santosa Asih, berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami berdoa untuk keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT KSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk akreditas institusi. Kiranya kasih Tuhan atas institusi IKSM Santosa Asih berkenan memberikan akreditasi yang terbaik untuk kemajuan institusi, sehingga institusi ini menghasilkan hamba-hamba yang militan. Kami berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi STT KSM semester 8 yang sedang PPL, agar mereka dapat melayani dengan takut akan Tuhan dan mengenakan observasi lapangan terkait dengan penyusunan skripsi. Kami juga berdoa untuk semester 2, 4, dan 6 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, dan tanggung jawab yang semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk perkuliahan yang dilaksanakan secara online maupun offline senantiasa dapat berjalan dengan baik. Setiap media yang dipakai Tuhan berkati, ruangan perkuliahan yang memenuhi standar kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kami berdoa untuk alumni agar terus mendukung alma maternya dan orang-orang yang sudah diberkati agar mereka dapat terlibat mendukung pekerjaan Tuhan melalui STT KSM. Kami berdoa untuk kampus IKSM Santosa Asih di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi. Kami juga berdoa untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru pada tahun 2022 dan mahasiswa-mahasiswi selaku informan terus menggumuli calon mahasiswa baru yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke STT IKSM Santosa Asih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Semua pendoa ini Tuhan kami percaya dan bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami berdoa untuk lembaga Santosa Asih dan penginjilan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asih di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Kami berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta pulau-pulau lainnya. Kami berdoa untuk proses pembangunan PAUD di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga dapat tercapai dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk penginjilan misionaris Santosa Asih di seluruh Indonesia. Kiranya melalui penginjilan ini banyak jiwa-jiwa yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Kami berdoa untuk perjuangan mendapatkan SK dalam perpanjangan akreditasi BNPT untuk S2 Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan setiap usaha yang dilakukan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kami berdoa untuk perizinan S2
sebuah program studi Magister Teologi senantiasa dapat kemudahan dari juru selamat dunia. Kami berdoa untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus pengembalaan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di zaman akhir ini. Kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asi dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asi, kiranya beroleh kasih karunia dari Tuhan untuk keluarga besar mahasiswa-mahasiswi KSM Santosa Asi. Kami juga berdoa untuk channel TV Santosa Asi, di mana channel Santosa Joyful Kids, channel Santosa Asi Ministry, Santosa Asi Website, Santosa Asi Entertainment, Santosa Asi Musik, Santosa Asi Creativity atau pembuatan metode penginjilan anak dan pelayanan anak, Santosa Asi Preschool, dan Santosa Asi Charity atau memperhatikan kebutuhan community dan membantu pelayanan sosial. Kiranya semua rencana atau program yang dibuat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk gereja jalanan, supaya cara hidup gereja dapat melaksanakan tugas dan panggilannya dalam pencapaian iman, pengharapan, dan kasih sesuai moto Santosa Asi. Kami berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua. Kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kiranya dapat terjawab dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat berdiri, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom semua. Ya, sedikit saja 5 menit ini dari literatur dan penerbitan KSM. Ya, Bapak Ibu, perlu saya beritahukan khususnya juga baik untuk dosen maupun atau ASI ya, bisa membantu. Ya, seperti saat ini kita kan akan masuk pada institusi pengurusan itu. Kalau tidak salah, kelemahan kita adalah pada penelitian. Rata-rata tidak bisa menulis. Ini saudara, kita sudah ditempatkan sebagai literatur dan penelitian. Nah, kiranya bapak-bapak ibu, khususnya para dosen, mari berikanlah literatur Anda untuk kita cetak atau kita jadikan jadi buku. Pada akhir nanti kita minta ISBN atau ISSN dan kita persembahkan untuk institusi. Saya pikir itu adalah tanggung jawab kita sebagai dosen. Ya, di situ kan kelemahan kita. Nah, kita sudah ada penerbit, kita sudah siap untuk itu. Jadi seperti kemarin juga hari ini menjawab, Pak, apabila kami memberikan literatur hak cipta pada siapa? Sama seperti saudara boleh saya berikan contoh bukunya Pastor David, Bapak saudara. Di sini dikatakan ditulis terakhir, hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tanpa seizin penulis.
Jadi hak cipta ini tidak menjadi milik percetakan Santosa Asih. Karena setahunya saya, Santosa Asih ini adalah untuk membantu para dosen. Saya pernah dengar dari pendiri kita mengatakan, aku tidak mau mengutangi kalian. Jadi artinya kembali nanti kepada Bapak Ibu. Jadi buku ini Santosa Asih percetakan hanya membantu kita, ya, hanya membantu kita. Nah, kalau memang Bapak Ibu bisa beruntung dari buku ini sesuai tata aturan yang berlaku, 5% dari penjualan memang harus diberikan kepada percetakan. Maka dari keseluruhannya total itu 20%, ya kan? Potongan dari berharga. Contoh satu buku 100.000, berarti 20% itu harus masuk kepada penulis dan percetakan. 5% untuk percetakan, 10% untuk penulis, 5% untuk umum. Ya, jadi kembali Bapak Ibu. Kemudian berapa Pak untuk dana ISBN dan ISSN? Waktu ketika masa Pak Yonas sebagai ketua, itu per buku ISBN itu 200.000. Nah sekarang 250, katakanlah 300, termasuk bensinnya yang ngurus ke LIPI ataupun perpustakaan. 50.000 bensin lah itu ya, katakanlah 300. Kalau ISSN, karena situ rembukan, kalau 10 orang penulisnya, kalau hanya 250, katakanlah 300, berarti satu orang berapa? 30.000 kan lebih enteng. Tapi walaupun enteng itu bagaimana? Saya menunggu Bapak Ibu untuk kita terbuka untuk mahasiswa. Kalau tulisan Anda bagus, akan kita masukkan kepada jurnal untuk membantu institusi. Saya pikir seperti itu. Nah, bagaimana, dari mana Pak literatur itu? Mahasiswa dari tugas-tugasmu boleh. Kalau bagus nanti dilihat oleh dosen, lalu diajukan kepada literatur, lalu kita edit, kita jadikan. Nah, bagaimana dari dosen-dosen? Apalagi kalau sudah sampai doktor, pasti bisa minimal 3 buku. Skripsi jadi buku, tesis jadi buku, disertasi jadi buku. Kalau tidak, saya pikir kita pertanyakan itu karya ilmiah. Kok bisa nggak ada? Saya sendiri semua karya ilmiah saya, saudara, tesis, skripsi, disertasi itu jadi buku semua. Jadi buku semua. Maka buku saya ada 8 biji. Maka ketika kemarin Japung, begitu mudahnya, hanya 3 buku, 60 kumnya dapat. Pada saya masih ada 8 lagi. Jadi Bapak Ibu, jadi dijawab kita hari ini, tolonglah bantu literatur untuk membantu saudara. Bantu kami orang literatur untuk membantu saudara mengeluarkan buku seperti ini. Saya pikir ini perlulah untuk kita supaya kita masing-masing punya buku. Jadi memang Bapak Ibu, jadi sedikit agak keras. Jangan juga nanti saya gagal dianggap karena memang naskah tidak ada. Naskah perlu. Jadi nggak mungkin saya membuat naskah Anda lalu saya menggunakan. Ketika tidak ada naskah, maka gagal saya tidak. Tugas kami adalah mengedit, mengusahakan ISSN, mengusahakan ISBN, mengusahakan terbitnya penerbit. Ada namanya itu nanti surat apa? Dari LIPI dapat, dari Perpustakaan Nasional dapat. Itu sudah kita lakukan. Nah, harapan saya Bapak Ibu, yuk kita kerjasama. Sama seperti Bapak kita katakan, no stop, jangan hanya ngomong doang. Aku bisa terjadi seperti itu, ngomong doang mampu, tapi kita tidak ada kerjasama yang baik. Ya Bapak Ibu, ya kita tolonglah. Saya pikir kita adalah teman semua, sahabat. Mahasiswa terbuka untuk semua. Kemudian saudara sedikit lagi di sini, sekarang seperti kemarin saya bersama dengan Koch Julius. Jadi satu buku contohnya seperti ini, saudara. Hitungannya kalau per 500 atau per 1000 selama begini lebih murah. Tapi kalau di bawah 100 hitungan per 5. Seperti ini saudara, ini 177.400.
Kalau 10 biji saja berapa? 1.700.000. Kalau 100 biji 17 juta. Kalau seandainya 1000 biji berapa? 170 juta. Oke. Jadi Bapak Ibu, yuk itu. Kemudian saudara, halaman buku jangan usah baca banyak lah, cukup 50 halaman saja. Bapak itu terlalu tebal, setengah ini saja. Memang enak, kelihatan keren, tebal bukunya, mantap, ya kan? Giliran mau apa? Mau cetakan, laptop. Hanya 47 sebetulnya syaratnya. Berikanlah naskahnya, biar saya edit, kami edit dalam dengar kita. Yakin bisa? Yakin bisa kita keluarkan ISSN? Yakin bisa kita keluarkan ISBN? Kita minta dengan catatan, Anda yakin juga mampu membayar yang 250 itu? Jangan biarkan saya sendiri. Ya, kita minta ISSN, dana Anda dari Anda, jangan harap. Harus ada kerjasama yang baik. Nah itu. Kemudian saudara, Pak, ditersingkat aja Pak, oh, iya. mereka kuliah. Formatnya saudara, ya begini. Jangan kita juga meminta harus banyak editornya. Memang semakin banyak editor, bagus, makin ilmiah. Tapi jangan ketika mau bayar editor nanti bingung. Padahal persyaratan dari LIPI ataupun perpustakaan nasional itu cukup satu. Ngapain banyak-banyak? Mau sok-sokan. Ketika mau bayar tidak mampu sok-sokan. Ya, jadi Bapak Ibu itu. Kemudian ada satu lagi. Ya, penulis tetap kembali kepada penulis sesuai dengan nama ijazah Anda. Kiranya informasi ini dapat kita lakukan bersama-sama. God bless. God bless.